Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita ketemu lagi bareng channel Babon PK Super, channel yang berisikan tentang seputar peternakan. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi ya tentang bagaimana cara perawatan anakan entok biar lebih cepat dan lebih menguntungkan tentunya ya. Simak terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya dukungannya buat channel ini biar channel ini bisa semakin berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel Babon PK Super. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, lanjut ke video ya. Ini bagaimana cara kita merawat anakan entok yang baru menetas supaya cepat besar dan lebih menguntungkan. Yang pertama harus kita lakukan dalam merawat anakan entok yang baru menetas itu bukan hanya sekedar menyiapkan lampu, pakan, ataupun kandang boxnya ya, tetapi setelah proses penetasan telur, teman-teman itu harus segera mengambil atau memisahkan anakan entok dengan indukannya. Jangan sampai nanti indukan dan anakan entok tersebut itu turun dari petarangan, karena kalau sudah turun dari petarangan anakan dan indukan entok tersebut, nanti yang terjadi indukan dan anakan tersebut jika dipisahkan akan berakibat fatal. Indukan yang dipisahkan dari anaknya setelah turun dari petarangan itu bisa berakibat stres ya untuk indukannya. Nah, kalau indukan itu sudah stres, yang ada nanti indukan tersebut akan lama untuk bertelurnya. Jadi lebih baik yang teman-teman lakukan ketika telur entok ini sudah menetas, segera pisahkan anakan dan indukannya. Jika teman-teman memisahkan anakan dan indukannya setelah proses penetasan gitu ya, selang 1 ataupun 2 hari setelah penetasan, itu akan berdampak baik untuk indukan dan anakan entok tersebut. Nah, untuk indukannya nanti setelah selesai proses pengeraman, paling dia masih ada insting mengeram sekitar 1 mingguan ya, tetapi untuk menghilangkan insting pengeram itu bisa kita lakukan ya teman-teman dengan cara kita memandikan indukan entok tersebut dan kemudian sisa petarangan atau sisa bekas pengeraman kita bersihkan. Jangan sampai ada sisa-sisa bekas pengeraman lagi, atau lebih gampangnya kita bongkar ya petarangan tersebut supaya indukan tersebut tidak balik lagi ke petarangan. Itu cara yang sangat efektif untuk menghilangkan insting mengeram. Nah, setelah indukan ini hilang insting mengeram, pasti dia akan segera mau kawin lagi ya teman-teman. Jadi kalau indukan ini sudah mau kawin lagi, otomatis produksi telurnya itu akan lebih cepat. Berbeda dengan yang kalau anakan dan indukan tersebut jadi satu ya, nggak kita pisahkan gitu ya, itu malah akan memperlambat proses produksi telur. Jadi sebaiknya jika teman-teman mempunyai anakan entok yang baru menetas, itu sebaiknya segera dipisahkan setelah 1 atau 2 hari penetasan telur. Dan untuk anakan yang kita pisahkan setelah proses penetasan itu juga akan berdampak positif. Anakan tersebut tidak akan stres karena dia tidak akan merasa kehilangan indukannya. Jadi untuk kualitas makan itu akan lebih terjamin ya teman-teman, dibandingkan nanti jika kita itu ngambil anakan tersebut atau memisahkan anakan tersebut dari indukan sudah terlambat gitu ya, yang ada anakan entok tersebut juga bisa stres. Kalau anakan entok udah stres itu berakibat fatal juga ya. Nanti kalau anakan entok sudah stres, kita susah juga untuk ngobatinya. Ketika anakan entok tersebut sudah stres, yang ada nafsu makan itu akan berkurang, lama-kelamaan mudah terserang penyakit yang akhirnya tumbang satu persatu. Itu sangat merugikan sekali ya teman-teman. Untuk itu cara yang satu ini harus
benar-benar kita terapkan, yaitu memisahkan anakan dan indukan entok itu setelah 2 atau 3 hari penetasan, biar nanti kedua-duanya itu, yang artinya ini indukan dan anakannya itu tidak merasa stres ya teman-teman. Dan untuk produksi telur juga akan lebih lancar, untuk perkembangan anakan entoknya juga akan semakin bagus. Langkah yang kedua, setelah kita memisahkan anakan dan indukan entok tersebut, kita harus menyiapkan kandangnya atau kandang boxnya ya. Nah, untuk kandangnya ini sebaiknya kita sterilkan dulu sebelum kita pergunakan, supaya tidak ada kuman ataupun virus yang bersarang di kandang tersebut. Untuk mensterilkan kandang tersebut, kita bisa lakukan dengan cara penyemprotan menggunakan desinfektan. Walaupun memang teman-teman di rumah nggak punya desinfektan, teman-teman bisa melakukan penyemprotan dengan Bayclean ya. Itu pasti biasanya ada ya di rumah ya untuk mencuci baju. Nah, itu juga sangat ampuh ya untuk membunuh kuman ataupun virus penyakit yang ada di kandang entok tersebut. Setelah kandangnya kita sterilkan, langkah yang selanjutnya yaitu baru kita menempatkan anakan entok tersebut di dalam kandang. Nah, kemudian jangan lupa ya untuk kita berikan lampu penghangat. Karena di tempat saya itu cuacanya tidak menentu ya, kadang panas, kadang dingin. Kalau udah dingin banget, kalau panas banget ya. Jadi untuk penggunaan lampu penghangat tetap saya gunakan. Apalagi kalau di malam hari ya. Kalau di malam hari, namanya kampung saya itu di pegunungan gitu ya. Pasti kalau malam hari hawanya itu dingin, jadi sangat diperlukan sekali untuk lampu penghangat. Dan nanti untuk kandangnya, sekeliling kandang itu harus benar-benar kita tertutup rapat ya, supaya hawa dingin itu tidak masuk ke dalam kandang dan supaya suhu di dalam kandang itu tetap terjaga kehangatannya. Setelah kandang dan lampu kita siapkan, tentunya yang paling penting yang harus ada yaitu pakannya. Nah, untuk pakan ini harus kita sesuaikan dengan umur anakan entok kita. Karena umurnya baru 1 hari sampai 1 bulan gitu ya, kita harus menggunakan pakan yang halus. Nah, kalau di kandang babon PK sendiri, untuk anakan yang baru berusia 1 hari sampai 1 bulan itu masih menggunakan full pakan pabrikan. Nah, jika teman-teman punya pakan alternatif nih yang bagus untuk anakan entok di usia 1 hari sampai 1 bulan, silakan teman-teman sharing di kolom komentar ya. Dengan pemberian pakan yang tepat, otomatis perkembangan anakan entok kita juga akan semakin bagus ya teman-teman. Nah, selain itu tadi ya, memisahkan indukan entok dengan anaknya, persiapan kandang, lampu dan juga pakan. Untuk perawatan hariannya kita juga harus rutin untuk mengecek ya, atau mengganti air minum setiap pagi ataupun sore. Jangan sampai anakan entok ini kehabisan air minum. Selain itu, kita juga harus rajin-rajin untuk membersihkan kandangnya supaya bau amoniak di dalam kandang itu semakin berkurang. Nah, itu aja ya teman-teman sharing kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, biar channel ini bisa semakin berkembang lagi. Dan buat teman-teman yang mempunyai pengalaman yang lainnya di dalam perawatan anakan entok usia 1 sampai 30 hari, silakan teman-teman sharing, tulis di kolom komentar supaya kita semuanya bisa saling belajar, saling berbagi ilmu, biar kita semua bisa sukses di dalam peternakan. Oke teman-teman, aku akhiri videonya sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.